Oke, selanjutnya saya akan di halaman saya bersama ini ibu rumah tetangga. Kemarin kita berwisata ke daerah Yogyakarta dan sempat mampir ke Solo satu hari, kota kelahirannya Joko Widodo, mantan presiden ke-7 Indonesia. Kesan-kesan saya ya terhadap penyelenggaraan pariwisata di Yogyakarta ini, yang objek utamanya adalah Keraton Sultan Hamengkubuwono, itu saya menilai bahwa kawasan itu kurang ditata dengan tertib. Kalau amannya, kemudian bersih sudah. Nah, keindahannya juga kurang ditata. Harusnya sebuah keraton, istana raja itu di situ terwujud ya pemandangan yang sangat menawan, misalnya dengan taman-taman yang indah, taman yang tertata sedemikian rupa oleh para ahli pertamanan dengan asri, sehingga ketika masuk ke istana keraton, istana kerajaan itu masyarakat langsung terkesima, terpesona. Wah, luar biasa ya ternyata istana raja Jawa. Nah, seperti itu. Tapi hal itu sepertinya tidak terjadi, karena begitu masuk ke dalam istana, kawasan istana raja Jawa Keraton Yogyakarta itu ya membedakannya hanya tembok-tembok yang mengelilingi bangunan-bangunan lama yang mungkin sudah berdiri sejak ya abad ke-17 lah ya, tahun 1800-an. Nah, harusnya memang ada pemandu wisata yang bekerja secara aktif, tidak hanya yang dibayar saja oleh para pengunjung keraton atau pengunjung istana, baru mereka memberikan keterangan kepada. Harusnya setiap kelompok pengunjung itu kan kita udah bayar 15.000 satu orang. Kalau saja misalnya dari 15.000 itu 2.500 dipotong untuk honor pemandu wisata, kalau 20 orang saja sudah 50.000, udah 50.000 itu cukup lah untuk membayar honor mana itu kan, paling nggak sampai 1 jam itu, karena kawasan keraton yang boleh dimasukkan sedikit, nggak seluruh, dan seluruh istana keraton itu boleh dibikin oleh pengunjung, sehingga memang tur di dalam keraton istana raja Jawa itu tidak cukup lama waktunya, beberapa menit aja, mungkin hanya 30 menit selama kita berada di dalam istana kerajaan. Oke, itu dulu pengalaman kemarin berkunjung ke istana raja Jawa Keraton Sultan Hamengkubuwono ke-8. Selain itu, kita juga sempat berkunjung ke Taman Sari ya. Taman Sari itu semacam pemandian raja-raja kuno, dan ini juga saya lihat kurang tertata dengan baik ya. Taman Sari di komplek keraton istana raja itu kurang tertata dengan baik. Seharusnya kan walaupun itu peninggalan pun catnya dan mungkin air mancurnya itu harus dihidupkan gitu loh, supaya menjadi atraksi yang menarik para pengunjung, tidak jenuh dan tidak kan gitu. Jadi cat pada dinding taman itu begitu aman, harusnya lebih aktif dan lebih menarik. Sekedar menyajikan bangunan Pak yang catnya banyak terkelus, kemudian ruang-ruang di gelap, harusnya kan diterangin minimal lampu minyak, sehingga pengunjung bisa merasakan, oh emang ini tempat bersih raja-raja Jawa ya. Selain tempat bersemadi juga ada ruangan-ruangan diisi oleh tempat tidur. Nah, mungkin ada yang komen, wah itu tempat tidur buat para selir, karena raja Jawa ini kan selain perempuan punya banyak selir ya kan, sehingga ya Sari itu tidak sebuah tempat yang hanya dikunjungi kemudian dilupakan.
kesan dan kenangan indahnya itu kurang kalau kita berkunjung ke sana. Ya. Keamanan, ketertiban, kebersihan itu udah cukup lah. Tapi keindahannya kurang. Keindahannya kurang dengan baik. Itu aja saran dan opini saya tentang objek wisata Taman Sari. Ya. Semoga tidak mengecewakan para dan pendengar. Tapi berikan komentar bagaimana harus Taman Sari sebagai destinasi wisata atau di Kota Jaya. Oke. Ya juga kawasan Saram, Pasar Ngasem itu itunya semacam tempat atau kuliner, pusat kuliner di sekitaran Keraton Jogja. Ya, kalau kita dari Keraton kita keluar ke selatan, ke arah barat, kita ke selatan, kita akan menemukan Pasar Ngasem, pasar tradisional yang karena kebetulan kita datangnya siang, jadi kurang banyak penjual-penjual makanan atau kuliner yang beroperasi. Katanya itu hanya terjadi pada waktu malam. Padahal kita sempatnya waktu itu hanya waktu siang aja tur dari Keraton ke Taman Sari, kemudian ke Pasar Ngasem. Ada hal yang menarik yang saya sempat dapatkan ketika selesai ketika berkunjung ke bincang-bincang dengan seorang abdi dalam, semacam rat yang mengabdi kepada raja. Dan saya telusuri mereka juga sekarang mendapatkan gaji atau upah lah. Nah, jadi tidak hanya sembako atau hanya sekedar mendapatkan lelah, tapi juga ada semacam upah dan yang mensejahterakan. Dan rata-rata para abdi dalam itu mendapatkan rumah di sekitar keraton itu. Jadi keraton ini oleh benteng, ya. Nah, di sekeliling benteng itulah rumah-rumah warga yang ternyata juga merupakan para abdi dalam dia. Itu. Oke. Itu dulu segmen kita untuk sekarang. Kita lihat dulu sudah berapa lama, sudah berapa banyak, sudah berapa lama kita jalan sampai saat ini.